1990-an lah, atau 1998. Itu di mana akses internet itu masih sulit ya. Waktu itu masih baru ya, ada warnet itu kan. Itu pun kita mengakses yang namanya artikel ilmiah itu sulit sekali ya. Kita belum begitu familiar dengan namanya Elsevier, Springer, Sage, Wiley and Sons. Pada peraturan ya, peraturan Kemangkowasbangpan tahun 1999 tentang pedoman penilaian angka kredit untuk usulan kenaikan jabatan pangkat dan jabatan dosen ya. Di sana dulu tertulis ada 2 jenis artikel. Yang pertama artikel hasil penelitian, yang kedua artikel konseptual. Nah, yang dimaksud dengan artikel konseptual itu sebenarnya review artikel, yaitu artikel yang ditulis berdasarkan bibliografi riset, ya, penelitian bibliografi. Ya. Namun pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 17 tahun 2013 Junto nomor 46 tahun 2013 revisinya, ketentuan tentang dikotomi ini antara artikel hasil penelitian dengan konseptual itu sudah disatukan unified menjadi artikel hasil penelitian. Kenapa? Ini bagi teman-teman di sosial humaniora termasuk bidang ekonomi itu, kajian pustaka itu sebenarnya sebuah riset activity ya. Sebuah kegiatan penelitian di mana kegiatan kajian pustaka itu mengandung tahapan-tahapan penelitian yang lengkap, yang utuh, seperti halnya juga tahapan-tahapan penelitian eksperimen bagi bidang eksak. Ya. Menurut definisi orang sosial humaniora, bibliografi riset itu ya penelitian. Ya. Sehingga pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 17 tahun 2013, itu artikel konseptual sudah dihilangkan pengertian tentang artikel konseptual. Yang kita populerkan adalah artikel review, di mana status antara research paper dengan review artikel dua-duanya dapat digunakan untuk kenaikan pangkat dan jabatan, ya, dapat digunakan untuk pemenuhan persyaratan juga. Nah ini untuk ini tahap pertama ya. Jadi selama ini kadang-kadang kita hanya menyusun tentang proposal saja. Alangkah baiknya sejak awal ini mahasiswa PPS diarahkan pada saat kajian pustaka itu menghasilkan produk review artikel. Kenapa? Apa keuntungannya kalau kita writing proposal dengan writing review artikel? Ada keuntungannya. Jadi dalam proses pembelajaran, kalau tahapan kita menulis, membaca, jadi tentunya sudah searching dulu artikel, kemudian kompilasi, kemudian dibaca, setelah dibaca dianalisis kemudian disusun dalam teks ya, dibuat paper. Nah, kita lengkap paper itu, kita menuangkan gagasan kita mengkonstruksi yang ada di pikiran kita setelah kita membaca. Tetapi kalau kita tidak sampai tahap menulis artikel, maka proses belajarnya hanya sampai tadi membaca, kemudian menganalisis. Tapi hasil analisisnya ini tidak dituangkan dalam format paper yang terstruktur, sehingga pemikiran kita itu juga tidak terstruktur. Nah ini pentingnya kita membangun konstruksi dari berpikir kita di dalam ini mengkompilasi atau organizing hasil bacaan kita dalam sebuah wujud paper review ini. Nah ini bisa juga nanti di dalam riset milestone dijadikan luaran luaran pada tahap awal kegiatan penelitian mahasiswa. Kemudian kalau proposal sudah oke, di-approve oleh
pembimbing atau supervisor, maka lanjut ke berikutnya, yaitu tentang pelaksanaan eksperimen dan data collecting, ya, data collection, pengumpulan data. Nah, dari sini tentunya ya, penelitian harus didesain dengan baik sesuai dengan metodologi yang dipilih. Nah, artikel-artikel bersumber data penelitian sendiri. Pada tahap 2 ini juga sudah bisa menulis paper yang ditulis berdasarkan data-data yang sudah diperoleh, ya. Jadi menulis artikel untuk publikasi bagi mahasiswa pasca sarjana, baik program master maupun doktor, itu boleh dilakukan simultan sambil melakukan penelitian. Tidak mesti di akhir setelah disertasi selesai. Kalau setelah disertasi selesai, justru akan kesulitan. Kesulitannya di mana? Mungkin data itu sudah terkumpul banyak, tetapi kita mau menyusun menjadi sebuah paper itu agak kesulitan. Tetapi kalau kita sejak awal sudah mulai writing, maka itu akan lebih mudah bisa menghasilkan paper, dan jumlah paper yang ditulis itu lebih banyak. Nah, di awal pada saat kita menulis paper, itu juga tahu apakah data yang kita peroleh itu valid, apakah data yang diperoleh itu bisa dianalisis dan disimpulkan, kesimpulannya itu memberikan kontribusi yang signifikan, ya, kemudian sesuai dengan hipotesisnya juga. Nah, ini pada saat kita masih melakukan penelitian, alangkah baiknya kalau juga sudah mulai menulis dengan menganalisis data-data yang diperoleh. Oke, review artikel itu karya ilmiah yang diterbitkan yang merupakan evaluasi dari karya-karya ilmiah pihak lain. Ini. Nah, kalau sudah eksperimen selesai, datanya sudah oke, sudah menulis paper juga, baik nanti dipublikasikan at conference, yang bentuknya nanti proceeding, atau submit ke jurnal, ini nanti data-data tersebut juga bisa ditulis menjadi atau bagian dari tesis atau disertasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semua, ya, bahwa dosen-dosen sekarang di Indonesia, para peneliti, kemudian mahasiswa, itu sudah familiar atau semakin produktif menulis dengan berbagai ragam karya ilmiah. Jadi ada karya ilmiah yang panjang teksnya, ya, misal original research paper. Ada yang karya ilmiah strukturnya sama dengan artikel yang panjang original research paper, tapi panjang teksnya lebih pendek. Kemudian ada karya ilmiah yang strukturnya beda sekali dengan original research paper, tetapi unsur-unsur kegiatan penelitian lengkap. Nah, apakah karya-karya ilmiah itu semuanya bisa digunakan untuk bisa kenaikan pangkat, atau boleh digunakan untuk pemenuhan persyaratan khusus, usulan ke jenjang jabatan fungsional, apakah ke lektor, kepala, atau profesor? Maka standar yang dipakai untuk menilai bahwa sebuah karya ilmiah itu boleh digunakan untuk pemenuhan persyaratan khusus, apakah itu jenjang jabatan lektor, asisten ahli, lektor kepala maupun profesor, maka di situ harus memenuhi sebagai sebuah karya ilmiah yang utuh. Utuh di sini tentunya dilihat dari unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsur yang harus ada minimal apa? Ada rumusan masalah, ya. Yang namanya sebuah kegiatan penelitian tentunya harus ada masalah. Rumusan masalah ini ditulis dalam misalkan subjudul pendahuluan. Nah, selain rumusan masalah, maka ada research background, ada latar belakang masalah, ada tujuan juga. Nah, tapi paling tidak ini ada rumusan masalahnya. Kemudian yang kedua, artikel tersebut harus melaporkan sesuatu, ya, temuan, ya, yang baru, ada barunya.
Kalau itu tidak ada sesuatu yang baru, ya ini dianggap semacam tulisan yang mengulang saja, pengulangan, tidak memberikan significant contribution scientifically, ya, secara ilmiah. Ini. Kemudian unsur yang lain apa? Metodologi pemecahan masalah. Jadi ada masalahnya, maka muncul hipotesis misalkan. Ada tujuannya menyelesaikan masalah dan ada metodologinya. Nah, metodologinya ini juga harus disusun dengan baik meskipun panjang teksnya itu tidak terlalu panjang dibanding dengan original research paper. Nah, berikutnya perlu dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas. Kemudian kesimpulan dan daftar pustaka. Oke, mohon izin sebentar saya inikan AC dulu, masih. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa contoh jenis dokumen karya ilmiah yang coba saya paparkan di sini untuk memberikan gambaran ringkas. Ini ada beberapa saja yang saya tulis. Banyak jenis karya ilmiah yang lain yang belum saya tulis. Ini yang coba saya tulis adalah artikel review, artikel hasil penelitian, berarti research paper, case study atau studi cases atau case report, ya. Kemudian ada mini review. Mini review ini hampir sama dengan regular review, hanya panjang teksnya dan keluasan substansinya yang berbeda. Kemudian metode X. Nah, bagaimana tentang bagian pendahuluan di 5 jenis dokumen ini? Nah, di artikel review maupun artikel hasil penelitian, laporan kasus, mini review, ini pendahuluan semua ada. Nah, kalau di metode X, kadang tidak ditulis full pendahuluan, tetapi dalam subjudul misalkan latar belakang. Tidak apa-apa, ini juga merupakan bagian dari pendahuluan. Nah, kemudian kalau di bagian metode, ya, di bagian bahan dan metode, ini apa saja bedanya? Kalau artikel review, ada sebagian artikel review yang ditulis metodenya eksplisit di situ. Tapi beberapa artikel review yang lain itu tidak ditulis metodenya, ya. Tetapi baik yang ditulis secara eksplisit di situ ada subjudul metode maupun yang tidak ditulis secara eksplisit, dua-duanya metodenya sama. Apa metodenya? Metodenya adalah menganalisis atau mengkaji artikel-artikel yang sudah ditulis orang lain. Nah, ini metodenya. Melalui pendekatan apa? Bisa pendekatan naratif, pendekatan komparatif, pendekatan klasifikasi, dan yang lain. Ya, ini di metode dijelaskan. Nah, alurnya sama nanti. Apakah itu systematic review approach maupun tidak, dituliskan secara eksplisit atau tidak, pekerjaannya sama, yaitu mulai dari searching artikel, kemudian collecting artikel tadi, kemudian membuat kriteria inclusion yang termasuk atau yang dicari artikel-artikel dengan ciri apa, kata kuncinya apa, temanya apa, misalkan di situ. Kemudian kalau sudah dapat banyak, maka ada kriteria selection, ya, selection kriteria atau exclusion kriteria, di mana dari banyak artikel yang Bapak Ibu peroleh, maka ada artikel yang tidak cocok, ya. Mungkin pembahasannya terlalu jauh dari topik yang Bapak Ibu cari, sehingga perlu di-exclude. Nah, ini semua sama, ya, artikel review baik yang metodenya ditulis secara eksplisit maupun yang tidak. Nah, kalau artikel hasil penelitian, bahan dan metode atau eksperimen itu ada. Nah, kalau laporan kasus bagaimana? Nah, laporan kasus itu ada yang menuliskan metode,
Ada yang dalam bentuk paparan kasus deskripsinya, ada yang laporan kasus. Tetapi ini juga merupakan metode. Apakah itu ditulis paparan kasus atau laporan kasus, itu ada langkah-langkah metode yang diuraikan secara urutan, ya, berdasarkan kejadian, berdasarkan waktu, berdasarkan besar ke kecil atau sebaliknya dari kecil ke besar, itu ada sistematika metodenya yang ditulis secara sistematis dan lengkap, ya. Jadi di kasus. Tapi kalau hanya 8 kasus misalkan di Karawang ada ditemukan misalkan 5 orang ternyata tenggelam di sungai karena hujan gitu kan. Nah, itu bukan nanti ini metode, itu laporan saja. Nah, yang dimaksud di sini maksud metode misalkan metode penelitiannya akan menggunakan apa misalkan. Nah, itu juga data yang diambil, sampel yang diambil itu dijelaskan di sini, ya. Bukan hanya melaporkan kejadian saja, ya. Kemudian berikutnya mini review. Nah, ini mini review hampir sama dengan artikel review. Hanya bedanya pada luas topik yang dikaji. Kemudian metode X itu ada desain eksperimentalnya, ya. Jadi ini juga termasuk karya yang utuh, lengkap dari si metode. Nah, untuk hasil dan pembahasan bagaimana? Artikel review dan mini review yang dilaporkan adalah hasil review karya orang lain, ya. Membahas karya-karya orang lain. Tetapi kalau artikel hasil penelitian melaporkan apa yang dilakukan sendiri oleh peneliti itu. Ini bedanya. Nah, pada metode X pembahasan berupa validasi metode dan kebaruan metodenya. Nah, untuk artikel dalam bentuk metode X ini yang ditonjolkan adalah pembahasan tentang metode, ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan punya metode untuk misalkan orang perikanan, metode apa misalkan, metode memancing. Memancing itu sekarang kan pala banyak mancingnya itu kalau liburan gini pala di kolam, ya. Di kolam langsung dimasak gitu kan. Nah, bagaimana memancing yang efektif atau cepat menggunakan teknologi apa misalkan. Pakannya mungkin dikasih bau atau aroma, atau pancingnya dikasih sensor, atau mancingnya mungkin pakai drone gitu kan, kayak yang di TV-TV itu sedang heboh penggunaan drone itu kan, mancingnya dimonitor dan seterusnya. Nah, ini tentunya di dalam metode cek yang ditonjolkan adalah metodenya. Ada tahapan tentang validasi metode. Dan metode yang dipaparkan itu metode yang baru, bukan metode yang sudah ada. Ini. Oke. Kemudian kesimpulan. Artikel review itu juga ada kesimpulan atau ringkasan. Kemudian artikel hasil penelitian ada kesimpulan, laporan kasus itu ada kesimpulan, mini review ada juga. Kalau metode X itu tidak ada kesimpulan, ya, karena yang dibahas metode. Yang disimpulkan apa? Ya, ini nggak ada. Nah, referensi itu kalau artikel review itu jumlahnya banyak. Kalau Bapak Ibu membuat artikel review itu yang direview hanya 20 artikel, ya enggak pas tuh. Sedangkan mini review saja itu berdasarkan ini dari yang saya periksa itu banyak yang lebih dari 80 artikel rujukan, ada yang 100 dan seterusnya. Ini. Nah, kalau laporan kasus memang jumlahnya tidak sebanyak dengan artikel hasil penelitian. Nah, ternyata dari pengalaman kami di dalam menulis dan submit ke jurnal yang bagus, dibandingkan dengan tahun 2008, 2007, 2006, di mana satu artikel hasil penelitian misalkan rata-rata 20 sampai 30 rujukan, atau ada 15 ke atas. Sekarang itu untuk artikel hasil penelitian sudah banyak,
rujukannya, kecenderungannya. Bisa lebih dari 50. Bahkan ada yang lebih dari 70. Itu artikel hasil penelitian. Nah, dulu biasanya yang rujukannya banyak itu artikel review. Tetapi sekarang artikel hasil penelitian itu juga banyak-banyak. Mungkin ada beberapa yang mendorong peneliti dan penulis membuat rujukan ini di dalam daftar pustaka ya, yang dikutip itu semakin banyak. Bisa karena memang betul-betul artikel yang dirujuk itu memang sesuai, sangat mendukung teori yang dipakai atau dibangun di dalam penelitian itu, atau digunakan di dalam menjelaskan data yang diperoleh, atau untuk mendukung misalkan pembahasan. Nah ini, atau mungkin ya ada motivasi misalkan penulis pengen artikelnya banyak disitasi. Nah, itu bisa melakukan self citation juga, meskipun tindakan self citation itu di dalam indikator penilaian jurnal internasional berreputasi menurunkan skor penilaian dari jurnal tersebut ya, sehingga kalau self citation-nya tinggi ya skornya menjadi rendah. Oke. Oke, nah apa yang perlu diperhatikan nanti sebelum kita masuk ke struktur artikel, masing-masing unsur artikel, kita coba pahami atau cermati hal-hal umum di dalam artikel itu. Ya, tadi jenis-jenis artikel sebagian sudah saya sampaikan. Kemudian pada saat kita submit ke sebuah jurnal, biasanya ya selain struktur dari artikel itu lengkap atau tidak, ya unsur-unsur di dalam struktur artikel yang disubmit lengkap atau tidak, sesuai dengan panduan jurnal atau tidak. Yang ketiga adalah bahasa, ya. Bahasa ini di screening pertama kali oleh editor sebelum ada assign penugasan untuk mereview secara substantif artikel tersebut kepada reviewer. Nah, yang dinilai apa? Style, gaya bahasa. Nah, contoh gaya bahasa bagaimana? Ya, gaya bahasa ini tujuannya apa? Supaya gaya bahasanya apik. Enak dibaca. Contoh kata enak ini bagaimana? Jadi pada saat kita membaca kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, merasa ya atau merasakan bahwa perpindahan dari kalimat 1, 2, 3, dan seterusnya itu smooth ya. Tidak kalau naik motor itu gasnya tidak digeber-geber gitu kan, seperti itu jegluk-jegluk gitu kan. Nah, ini smooth ya. Nah, bagaimana perpindahan kalimat dari kalimat 1, 2, 3, dan 4 itu smooth, atau yang dikatakan dalam istilah ini apa bahasa ini sebagai kohesif ya. Jadi kohesiveness, perpindahan transisi dari kalimat pertama dan kalimat kedua itu lebih kohesif kalau di situ menggunakan misalkan kata-kata transisi, transitional words. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kalau Bapak Ibu menulis misalkan kalimat pertama dengan the, diawali dengan the, kalimat kedua diawali dengan the, kalimat keempat diawali dengan the, dan seterusnya, maka itu contoh penyusunan teks paragraf yang gaya bahasanya kurang, ya, skornya kecil, atau cohesiveness-nya itu rendah, ya, kekayaan vocabulary words-nya juga rendah, ya, monoton ini. Kalau dicek pakai software itu mesti skornya kecil atau gagal, ya. Oke, berikutnya yang perlu diperhatikan adalah capitalization. Jadi Bapak Ibu harus paham kapan menggunakan huruf besar, huruf kecil, kemudian ini apa? Ini selain huruf besar, huruf kecil ya tentang tanda baca juga ini.
Ya. Kemudian pungkuasi pemberian tanda baca. Berikutnya hyphenation, ya, misalkan tanda penghubung, dash dan seterusnya. Karena apa? Perlu dipahami di sini, menulis dalam bahasa Inggris maupun dibanding dengan bahasa Indonesia berbeda. Kalau di dalam bahasa Indonesia struktur frase kelompok kata itu lebih banyak menggunakan misalkan ayam jantan. Ayamnya diterangkan, jantannya menerangkan. Berarti strukturnya apa? DM. Ya. Ayam hitam. Ayamnya diterangkan, hitamnya menerangkan sebagai adjektif. Tetapi dalam bahasa Inggris MD, ya. Misalkan ayam black cock gitu, atau black hen atau black bird, ya, burung hitam gitu kan, di balik MD. Nah, ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu, ya. Kita di dalam menulis ini awal, ya, untuk publikasi di jurnal nasional, maka yang perlu diperhatikan Pak, struktur bahasa Indonesianya itu harus betul, ya. Pemilihan tanda baca dan seterusnya. Kemudian pemilihan subjek dan kata kerja. Jadi di dalam penulisan paper atau artikel itu disusun dari kalimat-kalimat, ya. Jadi paragrafnya itu berupa bagian paragraf. Nah, sebuah kumpulan kata dikatakan itu sebagai kalimat yang lengkap, minimal itu terdiri dari subjek dan predikat. Tidak harus ada objek, ya. Jadi kalimat yang merupakan bagian dari paragraf sebuah artikel ilmiah harus merupakan kalimat yang lengkap. Bukan kalimat mensikakan go, pergi gitu aja. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Itu hanya predikat saja. Itu adanya di misalkan Bapak Ibu kalau membuat novel, ya, membuat tulisan cerita, itu boleh. Tetapi tulisan ilmiah harus dalam bentuk kalimat. Apakah ini statement saya itu ini apa datanya? Silakan Bapak Ibu, ya, dicari, diteliti. Kalau tidak percaya bahwa paragraf itu harus disusun dengan kalimat lengkap. Nah, persoalannya ini di sini yang sering nanti kalau Bapak Ibu meningkat dari menulis artikel untuk jurnal nasional ditingkatkan menjadi jurnal internasional yang bereputasi, ini di dalam persoalan penulisan kebiasaan, ya. Menulis dalam bentuk pasif biasanya kita itu kadang tidak lengkap. Contoh, misalkan kalau kita menulis dalam bentuk aktif, saya membaca buku ini. Ya, saya telah membaca buku ini, atau saya telah membaca buku matematika. Tapi kadang-kadang kita di dalam bahasa Indonesia, pembimbing dosen tidak menyarankan mahasiswanya tulislah dalam bentuk pasif. Ya. Maka ditulis telah dibaca sebuah buku matematika. Maka itu tidak lengkap kalimatnya. Ya. Kalimatnya tidak lengkap kalau di apa? Diinggriskan. Karena apa? Di situ ada predikat dan objek, tapi subjeknya enggak ada. Nah, itu. Ya. Jadi harus lengkap. Meskipun pendek, kalimat itu minimal terdiri dari subjek dan predikat. Nah, nanti kalimat majemuk atau kalimat kompleks itu bisa terdiri dari gabungan dua kalimat sederhana. Kalimat lengkap ini, misalkan subjek 1, predikat 1 ditambah subjek 2 dan predikat 2 dan seterusnya. Ini. Oke, pemilihan subjek dan verb, ya, kata kerja. Kemudian pronoun, kata ganti, itu juga perlu diperhatikan. Mana kata ganti dan mana tidak. Contoh misalkan, Bapak Ibu mau menulis kalimat, tetapi ternyata karena kebiasaan percakapan, di depan kalimat itu Bapak Ibu tambah yang. Nah, sebenarnya mau menulis
seseorang memakai baju hitam. Ini seseorang memakai baju hitam. Nah, ini kan kalimat lengkap. Seseorang subjek memakai predikat baju hitam objek, tapi tidak wajib. Jadi seseorang memakai baju hitam. Nah, tapi kalau seseorang yang diganti yang, misalkan yang memakai baju hitam, itu menjadi frase, ya, menjadi frase bukan kalimat. Maka itu tidak boleh berdiri sendiri di dalam sebuah paragraf sebagai sebuah kalimat. Nah, kemudian kata penghubung atau konektor, ya, konektor, conjunction, ini tata bahasa. Tata bahasa tadi harus benar. Kalau bahasa Inggris nanti ditambahi tenses. Kalau di dalam bahasa Indonesia, yang penting struktur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya. Kemudian EYD-nya atau dalam kamus sekarang istilahnya lain, bukan ejaan yang disempurnakan. Tapi lupa saya. Ya. Pokoknya kalau zaman saya dulu EYD, ejaan yang disempurnakan atau bahasa Indonesia baku, gitu kan. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sebuah artikel yang baik dinilai apanya? Apa saja yang dinilai? Yang jelas itu pertama mutu isinya. Hasil penelitiannya apa? Meskipun tulisannya bagus, di layout dengan baik, tapi isinya kurang bagus ya jadi kurang bagus. Ya. Jadi kalau nanti ada klinik pendampingan manuskrip, saya itu sering diminta untuk pendampingan itu, saya sampaikan menggarap artikel itu mestinya sejak mulai tadi membaca, proses membaca, memilih topik penelitian. Bukan hanya Bapak Ibu setelah selesai penelitian, kita tidak tahu, pembimbing misalkan atau saya pribadi ini tidak tahu penelitiannya bagaimana, tiba-tiba mau publikasi, kita disuruh memperbaiki, diminta ini. Itu agak kesulitan. Karena apa? Jadi kita seperti kerja tukang salon. Ya, ini ada barang, ada orang, potong rambut, di make up supaya cantik. Kalau cara hanya memake up bahasa penyajian, secara substansial itu tidak bisa. Tidak bisa meningkatkan mutu isinya. Kecuali kalau kita review betul-betul, kita minta tambahan data dan seterusnya, maka mutunya itu menjadi lebih baik. Itu kenapa menjadi sebuah alasan kalau kita memilih jurnal, yang pertama adalah memilih jurnal yang ada proses reviewnya. Jadi jangan cari jurnal yang mudah. Karena apa? Yang kita cari adalah proses pembelajarannya. Ya. Bukan diterima. Kalau diterima cari jurnal mesti ada yang mau menerima. Apalagi kalau Bapak Ibu mau bayar. Bayarnya mahal lagi, itu kan. Itu mesti jurnalnya banyak yang mau menerima. Ini kan. Berikutnya, selain mutu isi, adalah impact-nya, dampaknya. Dampak ini biasanya diukur dengan indikator metrik yang berbasis citation atau kutipan. Ada impact factor, ada nilai SJR, ada side score, kemudian ada X-index, dan seterusnya. Ya. Tapi antara penilaian quality, substansi, dengan quality impact-nya, ya, ini harus dipadu, ya, bukan hanya substance quality atau impact, tapi juga dipadu dengan etiknya. Apakah paper itu dalam proses penelitiannya, kemudian publikasinya sudah sesuai dengan etik yang diterapkan pada setiap asosiasi atau kebiasaan di bidang ilmu yang bersangkutan. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian yang keempat apa? Mutu penulisan. Jadi penulisannya juga harus baik. Bukan hanya isi, impact-nya bagus, jurnalnya sudah sesuai dengan etika publikasi, tapi tidak ditulis dengan baik, disajikan. Ya orang ya tidak mengklasifikasi sebagai artikel yang baik. Tulisannya harus baik. Baik dari sisi bahasa,
baik dari sisi penyajian datanya menarik ya. Kalau di bagian mutu penulisan, maka kita harus bergerak lebih maju sedikit. Bukan hanya betul tulisannya, tapi sudah indah dan menarik. Ya, indah menarik di sini bagaimana contohnya? Kalau kita membuat sketch gambar, gambarnya harus terang. Kalau diperkecil masih tetap jelas. Kalau banyak kurva di situ, kurva-kurva misalkan satu grafik ada 5 curve, ya, maka curve itu harus bisa dibedakan antara curve 1, 2, dan 3. Misalkan dengan different colors, ya, dengan warna-warna yang berbeda, dengan different symbols, ya, simbol dengan simbol-simbol yang berbeda, sehingga gambar itu semacam voice, ya, bersuara atau bisa berdiri sendiri. Orang membaca gambar, tabel, grafik, skema, itu bisa membaca isinya, mengerti maksudnya, tanpa deskripsi teks. Itu baru gambar yang bagus. Nih. Dan dilihat dari jauh, oh menarik. Warnanya ada yang merah, ada yang hijau, kuning. Nah, paper-paper sekarang itu bukan hanya betul, tapi sudah ada unsur apa? Beauty, ya, keindahan. Nah, ini kita ke sana. Tapi kalau Bapak Ibu coba lihat di paper-paper di jurnal nasional kita, itu belum sampai ke sana levelnya. Masih yang penting betul. Betul pun itu masih kadang jauh. Belum sampai indah. Bagaimana itu sebuah data, tulisan dipresentasikan dengan baik di paper, dilihat orang-orangnya suka melihatnya. Ya. Kemudian penilaian bagian artikel. Ya. Di dalam penilaian artikel, reviewer atau editor kadang ya tidak semuanya dinilai, ada beberapa cara. Nah, ini saya ambilkan dari sebuah sumber, ya, artikel juga, dengan 5 cara. Yang pertama, yang dinilai itu bagian desain penelitiannya, metodologi, dan interpretasi datanya saja. Yang kedua, ada yang menilai itu semuanya dinilai. Baik rumusan masalah terkait literasi, kerangka kerja teoritik, desain atau metodenya, paparan analisis data, pembahasan atau interpretasi hasil. Tapi ada reviewer yang dia hanya meneliti tentang apa? Tujuan saja juga boleh, tujuan penelitian. Karena tujuan penelitian itu bisa menunjukkan the state of research, kemudian novelty bagi pakar di bidang itu. Jadi dengan membaca tujuan saja, oh ini baru ya, atau gagasan baru. Tapi bagi orang umum, mungkin dengan membaca tujuan penelitian saja belum paham ini. Berikutnya juga ada yang menilai secara lengkap judul abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan referensi. Kemudian ada reviewer yang hanya mementingkan metodologinya saja, boleh juga ya. Nah, kalau kita melihat di sini ya, maka dari 1, 2, 3, 4, dan 5 cara ini, metodologi itu merupakan hal yang sangat penting. Ya. Dengan cara apapun, metodologi itu akan dinilai. Karena apa? Di situ nanti nampak bahwa ini ilmiah atau tidak, datanya valid atau tidak, ini wajar atau tidak, datanya representatif atau tidak. Nah, itu dilihat dari mana? Dari metodenya nanti. Ya. Oke. Contoh 8 indikator mutu untuk telaah karya ilmiah. Keberadaan abstrak, pemaparan ya presentation, dan organisasi karya ilmiah secara logis ya, penyusunannya ya, tata tulisnya itu susunannya, kemudian identifikasi pertanyaan atau tujuan penelitian, keberadaan dewan telaah karya ilmiah di lembaganya, kesesuaian subjek dan ukuran sampel yang dapat diterima ya. Jadi subjeknya harus ditentukan spesifikasinya, kemudian besarnya sampel, jumlahnya ya, karakteristiknya. Nah, itu harus
dirinci, ya, dijelaskan. Kesesuaian metode dengan alasan yang memadai. Jadi pemilihan metode tentunya ada rasionalnya. Kenapa metode itu dipilih? Ya, apakah sesuai dengan hipotesis atau tidak? Sesuai dengan tujuan penelitian atau tidak? Berikutnya, pembahasan hasil penelitian jelas, ya, kesimpulan valid dan berdasarkan data. Nah, ini kesesuaian kesimpulan dengan tujuan penelitian, metode dan pembahasan juga dinilai. Misal, ya, di tujuan penelitian disebutkan bahwa kegiatan penelitian itu akan menyelesaikan tentang sebuah variabel yang sudah ditentukan, itu variabel A, B, dan C. Ternyata dalam prakteknya di metode itu hanya mengarah pada satu variabel penyelesaiannya. Kemudian pada hasil juga hanya satu variabel. Maka itu namanya tidak konsisten dari sisi jumlah variabel. Oke, kita lanjut. Abstrak. Bagaimana menulis abstrak? Abstrak ini biasanya diletakkan setelah affiliation, ya. Jadi ada judul, kemudian nama penulis, kelembaganya dari mana, ya, Iman, ya. Kemudian di bawahnya ada abstrak. Nah, abstrak itu merupakan gambaran dari keseluruhan isi artikel. Jadi macam wajahnya itu kelihatan di abstrak. Nah, apa yang ada di abstrak? Abstrak ini penulisannya tiap jurnal berbeda-beda, ya. Maka kalau Bapak Ibu akan menulis artikel, baca dulu panduannya dan download satu artikel contoh. Kemudian baca bagian abstrak itu harus ditulis seperti apa. Ini salah satu contoh sebuah jurnal yang di dalam abstraknya harus menuliskan latar belakang, kemudian tujuan, metode dan desain penelitian, hasil-hasil yang utama, kesimpulan utama, dan implikasi. Ada yang lain, ada yang ditulis sedikit. Nah, ikuti saja panduannya. Ini kebetulan yang saya tulis di sini, yang panduannya itu harus ditulis lengkap. Mulai latar belakang, tujuan, metode dan desain penelitian, hasil-hasil yang utama, kesimpulan utama, dan implikasi. Nah, berikutnya, tulis hal substantif. Yang penting hasil penelitiannya apa? Dan singkat. Menekankan metode, hasil yang utama, yang penting, ya, dan kesimpulan. Nah, tujuan itu berupa satu kalimat pendek saja dan gaya imperatif. Metode dan hasil 2-4 kalimat. Kesimpulan 1-2 kalimat. Nah, ini abstrak, ya. Kalau panduannya tidak seperti ini, ikuti panduannya. Oke, nah abstrak itu cara penulisannya ada dua macam. Yang pertama, abstrak ditulis essay satu paragraf, ya. Tadi latar belakang, tujuan, hasil, dan seterusnya ditulis mengalir dalam satu paragraf. Bentuk yang lain namanya abstrak terstruktur. Jadi abstraknya itu ditulis dalam ada subjudulnya, misalnya abstrak, kemudian konteksnya apa, tujuannya apa, desainnya apa, setting tempat dan waktunya bagaimana, populasinya bagaimana, intervensinya apa, ukurannya bagaimana, hasilnya seperti apa. Ada yang seperti itu. Itu namanya abstrak terstruktur. Biasanya di bidang ekonomi itu banyak. Di jurnal-jurnal Emerald, ya, yang diterbitkan oleh Emerald Publishing, itu banyak jurnal yang gaya penulisannya atau kaidah selingkungnya abstrak ditulis dalam bentuk abstrak terstruktur. Nah, konteks. Konteks isinya apa? Konteks itu meringkas rasional penelitian dan menyediakan alasan untuk pertanyaan penelitian.
Tujuan menempatkan pertanyaan yang diminta. Jika lebih dari satu tujuan, tempatkan tujuan utama dan tujuan sekunder. Desain menjabarkan desain dasar, meliputi rincian yang relevan. Kemudian untuk pengaturan atau setting, kondisi kelasnya bagaimana, tempat belajar dan lain ini kalau penelitian di kelas. Ya, kalau penelitian di masyarakat, ya settingnya dijelaskan. Ya, masyarakatnya di mana, ya, kapan, populasinya bagaimana dan seterusnya ini nanti. Nah, populasi jelaskan jumlah, jenis dan karakteristik populasi. Intervensi perlakuan, tindakannya apa? Nah, kalau saya kemarin memberikan treatment, ini membuat desensitized solar cell dari bahan organik berupa ekstrak jantung pisang yang di dalamnya ada antosianin sebagai bahan yang sensitif terhadap paparan cahaya. Yang pertama tidak diberi tindakan iradiasi, yang berikutnya diberi tindakan iradiasi. Nah, itu bentuk intervention atau perlakuan. Kemudian ukuran luaran utamanya apa? Ya, ini hasil dan seterusnya. Kesimpulan. Nah, abstrak. Hal-hal yang sering terjadi kesalahan di dalam abstrak ya. Latar belakang atau informasi metode terlalu banyak. Jadi seharusnya itu nanti ditulis di bagian metode, material and method saja, bagian body text, tapi sudah dituangkan di abstrak ya, nggak sabar. Oke, harusnya abstrak itu latar belakangnya short saja, 1 atau 2 kalimat. Ada gambar di dalam abstrak, di tengah-tengah moto jangan ya. Kemudian berikutnya kutipan-kutipan terhadap pustaka, gambar dan citra yang lain. Singkatan atau akronim yang tidak lazim. Ya, ini biasanya dulu saya pernah membimbing mahasiswa PKM itu selalu membuat singkatan. Misalkan teknik membuat roti bakar empuk. Nah, nanti roti bakar empuk disingkat roba M gitu kan. Teknik membuat roba M. Nah, ini kan nggak standar. Kecuali itu sudah populer. Nah, seperti apa yang populer? Yang populer itu puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Nah, itu sudah populer, boleh, ya, boleh ditulis. Oke, kata kunci. Kata kunci dulu saya pernah menyarankan 3 sampai 5 kata atau kelompok kata atau frase. Tapi sekarang ini saya juga pernah submit ke jurnal di Francis Taylor dan Willie Ensan, ada juga jurnal yang paper-papernya itu kata kuncinya lebih dari 5, tapi maksimal 6. Ini. Jadi kata kunci ini silahkan sediakan atau buat 3 sampai 6. Hindari istilah umum dan jamak. Maksudnya apa? Kalau dalam bahasa Inggris, ya, jangan ditulis dalam bentuk plural. Misalkan, Bapak Ibu artikelnya itu tentang ini apa? Tentang alat-alat olahraga. Maka kata kuncinya bisa bola, kemudian bat, kemudian raket dan seterusnya. Jangan ditulis bola-bola, raket-raket, kemudian sepatu-sepatu dan jangan. Tetapi tulis dalam bentuk tunggal, ya. Jadi hindari istilah umum dan jamak dan multi konsep. Jadi yang pemahamannya tidak ini apa? Multi konsep ini. Hindari penggunaan kata penghubung untuk supaya kata kuncinya itu ringkas. Nah, bagaimana menghilangkan kata penghubung, diubah susunannya? Kalau misalkan kata penghubung Internet of Things, IoT, nah, tulis ringkasan itu sudah terkenal. Kata penghubung misalkan bunga yang hitam. Misalkan langsung aja tulis bunga hitam, yangnya dihapus. Penghubung lagi misalkan mobil dengan atau mobil dengan
ini apa? Mobil kata penghubung, misalkan frase kata penghubung, scanning elektron, scanning apa? Scanning elektron mikroskopi base litografi. Jadi litografi berbasis SEM. Nah, ini dengan ini apa bantuan SEM. Nah, dengannya itu bisa dihapus MD apa DM menjadi MD. Ya. Hemat dengan singkatan, gunakan singkatan yang sudah umum tadi. Kata-kata kunci digunakan untuk indeksasi, sehingga gunakan kata kunci yang populer. Jangan kata kunci yang jarang dicari orang, ya. Nanti artikelnya tidak banyak yang membaca. Oke. Setelah kata kunci masuk kepada bagian pendahuluan. Nah, apa yang ditulis di bagian pendahuluan? Bagian pendahuluan itu merupakan bagian awal ya dari body text artikel. Ya. Jadi latar belakang apa yang mendorong Bapak Ibu melakukan penelitian, ya itu dituliskan. Ya. Jadi informasi luas pada topik yang dipilih itu apa dan kenapa memilih topik itu, sampaikan di bagian pendahuluan. Nah, kemudian caranya bagaimana? Dengan memetakan penelitian terdahulu. Baca dan pelajari penelitian yang terdahulu. Di mana keunggulan, kelemahan, dan ada celah di mana. Nah itu, di dalam pendahuluan. Kemudian, informasi latar belakang yang lebih sempit, perlu untuk kajian, fokus, masalahnya fokus, bangun hipotesis, generate hipotesis ya, kemudian ringkasan permasalahan. Nah ini yang titik menjualnya di sini, ya selling point-nya. Meringkas permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian menyeleksi permasalahan tersebut, dan fokus pada permasalahan yang menarik Bapak Ibu untuk dilakukan penelitian. Nah, total berapa? Total ini 300 sampai 500 kata ini hanya patokan umum saja, bukan harga mati. Nah, berapa sebenarnya realnya? Ikuti panduannya. Biasanya berdasarkan panjang kata atau panjang halaman, ya. Apakah 1,5 halaman atau mungkin 2 halaman, itu terserah panduannya. Oke, nah di dalam pendahuluan ini, pendahuluan mengandung pengantar, ya. Karena apa? Peneliti melakukan penelitian, hipotesis dan tujuan penelitiannya dituliskan di bagian pendahuluan. Kemudian pendahuluan jangan disamakan dengan tinjauan pustaka. Nah, ini saya sering menjumpai karena dulu saya pernah menjadi koordinator pengembangan jurnal satu universitas dan bahkan sudah lama sejak tahun 2012 menjadi trainer untuk OJS di Dikti waktu itu ya. Jadi sering membaca juga paper-paper tentang bidang ekonomi, accounting, manajemen, kemudian perpajakan, hukum, bahkan hukum yang lain juga sering. Nah, ini kadang ya teman-teman di ekonomi itu membuat literatur review, ya ada memang model di bidang ekonomi publikasi artikel yang di dalam artikel itu ada studi, ada kajian pustakanya. Nah, kadang-kadang ujian pustakanya banyak sekali, tapi hasil dan pembahasannya itu sedikit sekali. Ini yang tidak proporsional, ya. Sehingga kalau di paper yang hasil dari eksperimen biasanya menghindari kajian pustaka, tinjauan pustaka. Ya, jadi kajian tentang hasil penelitian dahulu disampaikan secara ringkas pada bagian pendahuluan. Ya. Rujukan pada penelitian lain yang berkaitan dengan hasil lebih baik ditunda dan dibahas pada pembahasan. Oke. Pendahuluan berisi alasan kenapa penelitian dilakukan, rasional kajiannya, dan tujuan spesifik penelitian. Berisi informasi posisi pengetahuan yang eksis, ya, existing the state art of research, ya.
Jadi kalau Bapak Ibu akan meneliti, kenapa tadi di awal saya sampaikan betapa pentingnya sebuah tahapan kajian literasi di dalam penyusunan proposal penelitian, supaya peneliti, ini mahasiswa, mendapatkan informasi, ya, the state out of research-nya. Jadi topik yang dipilih itu apakah memang betul-betul ya belum dilakukan orang, atau belum banyak dilakukan orang, atau ada hal-hal baru yang bisa Bapak Ibu masukkan meskipun dengan topik yang sama, metode yang sama, tapi ada ide yang baru di situ. Ya, apakah variabelnya ditambah atau variabelnya dikombinasi. Nah, ini bisa dilakukan kalau Bapak Ibu melakukan riset mapping yang komprehensif dan akurat, gitu kan. Kemudian berikutnya, di dalam pendahuluan Bapak Ibu mensintesis ini. Information tracking, ya. Jadi penjejakan informasi, pengembangan persoalan dan meringkas kedudukan topik penelitian sekarang, yaitu latar belakang dengan kutipan, ya. Apa yang diketahui, apa yang tidak diketahui, apa yang akan digunakan untuk mengisi celah dalam pengetahuan, apa yang akan dikerjakan, dan apa yang diharapkan akan ditemukan. Tempatkan hipotesis atau pertanyaan penelitian dengan jelas. Kemudian, kutip rujukan-rujukan yang bermutu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen maju, ya, walaupun menulis artikel untuk targetnya di jurnal nasional, tapi bacaannya yang agak berkualitas, yang tinggi dikit, ya. Misalkan jurnal-jurnal internasional bereputasi. Ini maka akan membantu Bapak Ibu di dalam meningkatkan kompetensi kecakapan di dalam menulis paper, ya. Karena apa? Bapak Ibu itu sudah belajar dari sumber terbaik, ya. Jadi jangan sampai cara belajar Bapak Ibu, wah, saya hanya akan menulis artikel untuk jurnal nasional, maka baca jurnal nasional aja. Nah, ini nggak ada peningkatan nanti, nggak ada bedanya. Oke. Berikutnya, di dalam metode ini, editor menilai metode penelitian yang digunakan memadai untuk menjawab tujuan khusus penelitian atau hipotesis. Nah, kalau tidak correlate atau tidak sesuai atau tidak dimungkinkan tidak dapat menjawab, maka editor, karena editor dan reviewer ini tentunya orang yang sudah pakar atau pengalaman di bidang yang akan diterbitkan di jurnal yang dikelola itu, ya. Sehingga dengan membaca metode, editor ini sudah tahu ini ada kontribusi ilmiah yang baru enggak, ya. Oke. Rasional dalam memilih prosedur atau pengujian. Poin penting untuk menilai apakah hasil penelitian valid, ini dapat diterima. Contoh yang tidak valid bagaimana? Contoh misalkan Bapak Ibu membuat kuesioner. Kuesioner ini nanti ditentukan dengan skala Likert. Ya. Nah, misalkan untuk skala Likert kategori, misalkan sangat baik, itu misalkan dari 86 sampai 100. Kemudian kategori yang baik ternyata misalkan dari 75 sampai 86. Nah, ini salah skala Likertnya. Kenapa? Angka 86-nya itu overlap. Apakah masuk sangat baik? Apakah baik? Nah, ini berarti tidak tepat. Ini yang dimaksud tadi, ya. Ini kurang tepat tadi. Nah, ini jangan menggunakan metode yang peneliti tidak memahami, ya. Misalkan mau ini menggunakan metode SEM. Nah, SEM tidak tahu, ya, di dalam ekonomi. Ini menggunakan metode multipurposive, ya, sampling dasarnya itu tidak tahu. Nah, maka metode yang dipilih Bapak Ibu harus tahu dulu itu metodenya apa, ya. Kemudian metode biasanya ditemukan sebagai bagian paling lemah dalam manuskrip. Ya, ini yang sering dijumpai. Jadi banyak sekali penulis ini agak
apa ya, kalau penjual itu agak pelit. Nah, pelit informasi metode. Nah, sehingga penilai nanti bingung. Ini metodenya apa, sampelnya berapa gitu kan. Katanya penelitian kuantitatif tapi grafiknya nggak ada, angkanya nggak ada, datanya nggak ada, tahu-tahu kesimpulan. Ya, masuk di jurnal Q4, tapi abal-abal. Ini kan, nah ini yang harus dihindari. Ya, jadi metode harus ditulis detail, urut, ya. Ini urut, sequential, ya ini urut ya, urutan kejadian dan seterusnya. Kemudian metode biasanya ditemukan sebagai bagian paling lemah dalam manuskrip tadi. Sering ditemukan pada bagian metode kurang rinci, tidak detail. Ini kekurangan data statistik, ya. Pala yang dimasukkan kemarin ya, ada cerita usulan dari seorang calon profesor yang tidak diterima, belum diterima oleh penilai. Karena apa? Karena data yang disajikan itu cara penulisannya fatal. Ya. Dari langsung Excel misalnya atau SPSS, langsung di copy saja masukkan situ. Mestinya tidak seperti itu. Bapak Ibu olah dulu tabelnya, buat sendiri, ditulis dengan cara yang betul. Contoh misalkan, Bapak Ibu mau menuliskan setengah. Kalau di bahasa Inggris maka ditulis 0,5. Kalau bahasa Indonesia boleh ditulis 0,5. Tapi kalau ditulis 0,5 itu tidak bermakna, menyulitkan pembaca. Itu contoh cara penulisan yang tidak betul. Oke. Nah, di dalam metode ini, desain penelitian atau jenis analisis dan periode penelitian itu juga harus dituliskan secara lengkap dan rinci. Keadaan penelitiannya bagaimana? Contoh misalkan penelitian tentang COVID-19 ini. Keadaannya misalkan meneliti tentang hubungan motivasi belajar siswa di peserta mata kuliah misalkan manajemen di SMK kejuruan ya tentang akuntansi. Nah, ini hubungannya bagaimana dalam kondisi ini? Nah, keadaannya dikaitkan dengan kondisi COVID ini. Bagaimana keadaannya? Keadaannya apa? Karena nggak bisa penyelenggarakan offline, harus online. Maka muncul banyak sekali ide-ide di situ yang bisa ditulis sebenarnya. Ya. Kemudian, jika penelitiannya objeknya manusia atau binatang, misalkan kalau di ekonomi itu apa mungkin? Ini objeknya manusia, mungkin saja. Misalkan tentang akuntansi harus kuesioner kepada misalkan ini apa kepada para siswa, kepada para responden dan seterusnya. Maka kalau ada treatment, apalagi di bidang medis ini ada tindakan yang diberikan kepada ini manusia atau binatang, apalagi bisa menyangkut memasukkan sesuatu ke dalam organ, ini harus ada ethical clearance ya, dan dari komisi etik. Ya. Dan itu dituliskan di metode, dikabulkan dengan ethical clearance nomor sekian sekian sekian, gitu kan? Dari lembaga mana itu harus dituliskan. Di dalam metode apa intervensinya, ukuran luaran dan analisis statisnya, informasi lokasi dan waktu di mana data dikumpulkan. Ya, waktu kapan data dikumpulkan. Berikan informasi yang cukup untuk mereplikasi penelitian. Jangan disimpan. Ya, kalau sudah publish, buatlah pembaca itu akan mudah untuk bisa mereplikasi, mengulang, mencontoh penelitian Bapak Ibu. Ya. Berikutnya, jangan menganggap bahwa hanya pakar dalam bidang ilmu yang akan baca. Kalau pakar itu dengan abstrak saja tahu. Ya, misalkan pakar di bidang accounting. Ya, atau ini Bapak Ibu semua yang dulu sudah lulus S1 akuntansi atau ekonomi, membaca artikel tentang ekonomi akan lebih cepat dibanding saya yang bidang fisika atau engineering juga. Ini Bapak Ibu akan lebih cepat di situ. Nah,
kita berpikir bahwa artikel ini akan dibaca juga oleh orang yang bukan ahlinya. Sehingga kita sebagai penulis dituntut bagaimana minimal artikel ini bisa dipahami ya. Dipahamilah di sekilas oleh pembaca di luar bidang ilmunya. Oke. Metode itu harus seimbang antara ringkasannya ya dan kelengkapannya. Jadi kalau ringkas tapi tidak lengkap ya juga tidak seimbang. Lengkap terlalu verbosity terlalu bertele-tele juga tidak bagus. Jadi concise and complete, harus balance, seimbang ya. Gunakan gambar dan tabel, misalnya diagram alir. Jadi Bapak Ibu menjelaskan sistematika misalkan di dalam melakukan review, sistematika ada yang dibuat bar chart, ya, dibuat flowchart, kemudian teksnya dijelaskan. Itu menggunakan metode campuran antara visual grafis, ya, graphical visual ini, penjelasan grafis, langkah-langkah penelitiannya, metodenya di situ dengan teks itu, ya. Kemudian namanya benda-benda konsisten. Benda apa? Ini berkaitan dengan chemical, bahan kimia itu harus konsisten. Konsisten ini di mana? Kalau di metode ditulis seperti itu, di hasil pembahasan juga sama, itu kan. Ini. Kemudian tampilkan dalam urutan yang logis. Nah, kesalahan umum dalam metode biasanya tadi informasinya minim, informasinya justru dari pendahuluan, bertele-tele, verbosity, hasilnya ada kesalahan. Oke. Nah, kesahihan hasil yang Anda peroleh ditentukan oleh materi dan pendekatan metode yang digunakan. Jelaskan secara rinci materi dan metode yang digunakan, cukup rinci sehingga orang lain hanya dengan membaca bisa mengulangi percobaan persis seperti yang Anda lakukan. Nah ini. Nah nanti tentang hasil. Nah hasil ini bagaimana nuliskan? Di dalam struktur artikel IMRAD misalkan introduction, method, research, and discussion, kemudian ada references. Ya, ada yang IMRAD, ada yang tidak IMRAD. Ya. Di dalam hasil tulis setelah gambar dan susun tabel. Ya. Jadi gambar disampaikan, gambar 1 figure 1, maka teks untuk menjelaskan gambar 1 letakkan setelah gambar ya, dan paling dekat dengan gambar teksnya. Pertimbangkan data secara kritis. Ya. Jadi datanya itu harus Bapak Ibu mencermati kritis ya, analisis akurat enggak. Buat tabel, gambar dan masukkan pada garis besar. Tuliskan hasilnya. Nah, penentuan hasil, apakah pertanyaan awal itu telah terjawab oleh data tersebut? Kalau misalkan Bapak Ibu ingin membandingkan perilaku elektrokimia antara bahan A dan bahan B, nah datanya itu sudah bisa menjawab enggak? Ya, perbedaan antara bahan A dan B, electrochemical behavior-nya. Ya. Kemudian arahan untuk penelitian selanjutnya, jadi further research ya atau future research ini. Arah keduanya masuk pada pembahasan. Lanjut, temuan. Bagaimana temuannya baik di dalam artikel ini? Temuannya apakah signifikan atau tidak? Contoh Bapak Ibu membuat temuan bisa menghasilkan, mengembangkan sebuah engine yang berbasis siklus Carnot itu dengan efisiensi 300%, wah ya, yang menjadi tidak logis ya, atau ada salah. Nah, 100% aja engine kan jarang, ya 100%. Masa efisiensinya 100%, nah ini kok 200%. Nah, kemudian temuannya harus tanpa bias atau salah interpretasi. Di dalam temuan, tolong jangan dibahas kelemahan data dari Bapak Ibu atau penelitiannya. Tapi ungkapkan hal yang positifnya, optimistik ya. Jadi kami pernah punya pengalaman di dalam abstrak atau pendahuluan saja, ceritanya hal-hal yang pesimistik tentang
sebuah bahan yang akan diteliti. Maka disarankan oleh reviewer, tolong ditulis dengan optimistik. Nah, kita memandang sesuatu itu optimistik termasuk penelitian yang akan dilakukan. Bahwa kita akan berhasil melakukan penelitian tersebut dengan hasil yang lebih baik. Gitu. Kemudian, sajikan hasil sesuai urutan eksperimen dalam metode. Pengelompokan temuan, karakteristik subjek studi, temuan di data sesuai urutan dalam metode, dan pendekatan diversitas. Apa yang dimaksud dengan diversity approach? Ini adalah pendekatan induktif, yaitu dari yang superordinat yang besar menjadi subordinat, diderivasi lagi menjadi sub-subordinat dan seterusnya. Dari yang besar yang umum menjadi yang kecil atau spesifik. Oke, kita lanjut. Ringkas dan laporkan hal yang penting. Nah, temuan utama atau yang penting didahulukan. Paparkan data yang relevan, fokus, jangan mengulang metode pada bagian hasil. Ya, metode ya metode. Tapi kadang-kadang banyak sekali paper yang di dalam hasil itu menceritakan lagi apa yang dilakukan. Ya, yang di metode itu dilakukan langkah-langkah penelitiannya atau mau melakukan apa atau sudah dilakukan apa. Nah, di hasil dan pembahasan ditulis hasilnya, dibahas apa hasilnya, bukan menceritakan apa yang dilakukan gitu kan. Berikutnya, tabel dan gambar deskriptif dan spesifik. Sajikan nilai-nilai mutlak dan persentase sehingga reviewer dapat menilai signifikansi temuan. Kemudian signifikansi statistik tidak sama dengan signifikansi klinis. Berikutnya, ringkas temuan-temuan utama di paragraf 1. Terangkan bagaimana temuan berkaitan ke hal lain. Ya. Jadi kalau ada temuan, Bapak Ibu bisa mekorelasi atau menghubungkan dengan hal-hal lain. Syukur yang sedang tren saat itu. Ya. Terangkan bagaimana temuan berkaitan ke hal lain, apa maksudnya, relevansi klinis temuannya, keterbatasan dan bagaimana ini mempengaruhi kajian, bagaimana penelitian mengatasi hal tersebut pada penelitian selanjutnya. Terangkan implikasi temuan. Hasil dan pembahasan. Dalam penyajian hasil, ungkapkan hasil secara jelas dan lugas. Kalimat panjang akan membingungkan pembaca. Nah, ini nanti tulisan Bapak Ibu harus sesuai tingkat keterbacaannya dengan audiensnya, dengan pembacanya. Kalau artikel yang ditulis dalam kalimat-kalimat yang panjang, misalnya satu kalimat sampai 7 lain, nah itu susah dipahami. Tapi juga jangan terlalu simpel. Kalimat itu selalu berakhir di baris pertama itu dengan satu baris saja dan titiknya itu di sebelah kanan baris itu. Selalu gitu ya, itu ya mungkin ya itu terlalu kaku nanti ya. Untuk penyajian data yang sederhana gunakan tabel ya. Jadi bagaimana menampilkan data itu sudah sederhana, simpel, mudah dipahami. Untuk data yang rumit dan banyak gunakan grafik. Jangan menyajikan gambar dari data tabel. Jadi sudah ada tabel, pilih salah satu supaya tidak redundance, mubadir. Ya. Mulailah menulis hasil dengan cara yang sistematis. Ya. Jangan mengulang menulis angka yang telah tertulis dalam tabel di dalam teks. Ya. Jadi jangan disebutkan lagi dalam teks, di tabel sudah ada. Ya. Kalau mau menekankan hasil yang diperoleh, sebaiknya sajikan dalam bentuk angka lain, misalnya dalam bentuk persentase atau selisih. Ya. Misalkan ada kuesioner, indikator A sekian persen, B sekian persen. Nah,
Itu sudah ada, jangan di dalam tabel, jangan diulang dalam kalimat. Indikator A diperoleh 70%, jangan diulang seperti itu. Tetapi membuat kalimat atau statement yang lebih umum dari data-data yang ada, atau trennya dibahas dari data-data yang ada itu. Nah, kalau mau menunjukkan angka yang dimaksud, rujuk saja tabel yang mengandung angka tersebut. Oke. Hasil dan pembahasan. Pembahasan perlu ditulis dengan bahasa yang jelas dan jangan menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Dalam pembahasan biasanya digunakan, ini kalau bahasa Inggris ya tenses ya, untuk membedakan mana hasil penelitian yang sedang dilaporkan dan mana hasil dari rujukan. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia nggak ada perbedaan tesis ini. Kalau sudah dilakukan misalnya dengan kata sudah atau telah gitu kan. Nah, hasil penelitian dituliskan dalam past tense, sementara hasil rujukan dalam present tense. Ini kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia nggak perlu past tense, present tense. Oke. Dalam bagian pembahasan, yang perlu dibahas adalah apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis atau tidak. Pengutipan literatur dalam pembahasan jangan terlalu panjang, ya. Bila perlu dihindari. Tapi disarankan ada para reviewer dan jurnal yang menyarankan ada studi perbandingan di dalam hasil dan pembahasan. Oke, enggak apa-apa. Tapi jangan terlalu membahas pekerjaan orang lain banyak. Nah, kalau artikel hasil penelitian, laporkan dan bahas data sendiri. Ya. Jangan mengutip pendapat orang di tempat yang tidak tepat. Kumpulan penelitian sejenis bisa dirujuk secara berkelompok. Nah, hasil dan pembahasan. Penyajian pembahasan juga sebaiknya mempunyai alur yang sistematis. Jangan membahas suatu aspek berulang-ulang. Nah, bagaimana di dalam membuat pembahasan? Tadi di dalam hasil data disajikan sesuai dengan urutan kejadian atau urutan pekerjaan di dalam metode. Misalkan tahap 1, membuat desain. Nah, di dalam hasil desainnya disajikan, pembahasannya bahas hasil desain itu. Nah, ini apa hal-hal yang baik atau baru di dalam desain itu. Nah, kemudian gunakan kerangka pemikiran yang sistematik sehingga pembahasan akan berakhir ke suatu titik yang akan mendukung simpulan Anda. Ini implikasi penelitian, baik teoritis dan aplikatif, perlu ditekankan dalam pembahasan. Biasanya pembahasan akan ditutup dengan kesimpulan, tapi ada pembahasan dan kesimpulan dipisah menjadi sub judul sendiri atau satu heading tersendiri. Hasil dan pembahasan. Anda bisa menyajikan dan menulis hasil mulai dari hasil utama yang kemudian diikuti oleh data atau hasil pendukungnya atau sebaliknya. Informasi yang Anda sajikan harus tersusun rapi secara berurutan dan sesuai dengan hierarki teorinya. Nah, ada beberapa hal-hal yang sering dilakukan oleh para penulis yang menjadi itu sebenarnya kesalahan yang banyak dilakukan orang. Misalkan data yang disajikan ternyata data kasar, seperti tadi data olahan SPSS langsung dikopi sajikan aja. Seharusnya data yang sudah halus. Halus di sini apa? Misalkan Bapak Ibu data yang banyak sudah diplotting dalam bentuk grafik. Dibahas trennya. Mana yang maksimum, mana yang minimum, mana yang optimum. Nah, ini itu cara menyajikan atau membahas data. Kemudian pembahasan dan interpretasi data ini kadang yang kurang mendalam, tidak sesuai dengan datanya. Tidak ada gambar atau tabel. Nah, ini jadi dari kuesioner, ini penelitian pendidikan saya sering jumpai, di screenshot kuesionernya ditampilkan di dalam artikel. Ya. Nah, ini harusnya kuesioner itu ya diolah, disajikan dalam grafik yang menarik misalkan. Ya. Bahan atau metode yang dilaporkan itu kadang-kadang
bermasalah juga. Oke, interpretasi hasil. Apakah kajian ini, apakah kajian tentang review atau penelitian itu sesuai dengan hipotesis? Jika tidak, jika hasil kajian dengan hipotesis tidak sesuai, ya, apakah kajian tersebut menyiapkan hipotesis alternatif atau tidak? Apa interpretasi yang dapat dibuat dari data yang ada, ya. Jadi tidak ada data yang salah kalau itu dilakukan dengan baik, ya. Selalu ada cara untuk menjelaskan yang diperoleh, ya. Apakah hasil penelitian sesuai penelitian orang lain, ya. Jadi kalau saya misalkan kemarin meneliti tentang perbedaan karakteristik sel surya berbasis pigmen organik, ya. Pigmen organiknya di sini dibuat dari ekstrak jantung pisang yang dalam bentuk larutan yang disebut antosianin. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana kinerja solar cell berbasis pigmen organik ini yang cairannya diberi iradiasi sama yang tidak. Ini. Nah, ini untuk apa? Apakah hasil penelitian saya dengan orang lain sesuai atau tidak? Nah, di sini bukan data keseluruhan, tetapi contoh referensi tentang antosianin karakteristik, ya, bahwa antosianin ekstrak jantung pisang itu sudah banyak diteliti orang. Aditya coba. Gak ada suara. Aditya, ada Aditya. Ya Pak. Gimana itu? Gak ada suaranya. Ini slide-nya tinggal sedikit lagi nih. Gak ada suaranya nih. Disconnect sepertinya Pak. Tunggu masuk lagi saja. Hah? Oh iya, oke deh, oke. Ya, connect lagi. Ada gangguan tidak connect. Ya, jangan. Enggak, ini enggak dari ini. Ini enggak ada. Halo, selamat malam Bapak. Iya, Ibu silakan. semua. Silakan, Prof. Ya, mohon maaf di sini nih sedang gelap gulita semua ini. Oh iya, Ini iya, pakai Prof. HP ini. Di kawasan ini baru saja listrik mati nih. Iya, Prof. Tumben biasanya nggak pernah, jarang nih.
Ini lagi. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Oh, ternyata tinggal sedikit ini. Daripada dua kan kuliahnya. Aku udah selawat berapa kali hari ini? Berapa kali? Berapa kali selawat? Oke, kita lanjutkan. Allahumma sholli ala. Bukan kamu yang Jadi dalam penyajian hasil ungkapkan hasil secara jelas dan lugas. Kalimat panjang akan membingungkan pembaca. saya Untuk penyajian data yang sederhana masih gunakan tabel. Allahumma Untuk data yang rumit dan banyak gunakan grafik ini, jangan menyajikan gambar dari data tabel. Nih, mulailah menulis hasil dengan cara yang sistematis. Kemudian jangan mengulang menulis angka yang telah tertulis dalam tabel dalam teks tadi. Kalau mau menekankan hasil yang boleh, sebaiknya sajikan dalam bentuk angka lain. Misalnya dalam bentuk persentase atau selisih. Kalau mau menunjukkan angka yang dimaksud, rujuk saja tabel yang mengandung angka tersebut. Nah, dalam bagian pembahasan yang perlu dibahas adalah apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis atau tidak. Pengutipan literatur dalam pembahasan jangan terlalu panjang, ya. Tidak harus dihindari, boleh ya, tapi jangan terlalu banyak di situ, ya. Kadang-kadang memaksakan untuk bisa masuk di pembahasannya. Kemudian ambil intisarinya dan tulis hasil penelitian orang lain dalam bahasa sendiri, ya. Jadi write your own words, ya. Jadi tulis dengan bahasa saudara sendiri. Kalau tidak ditulis dengan bahasa kita sendiri, maka nanti dimungkinkan pada saat dicek uji kemiripan, maka tingkat kemiripannya itu tinggi. Ya. Kemudian jangan mengutip orang di tempat yang tidak tepat. Kumpulan penelitian sejenis bisa dirujuk secara berkelompok. Nih. Hasil dan pembahasan. Penyajian pembahasan juga sebaiknya mempunyai alur yang sistematis. Jangan membahas suatu aspek berulang-ulang. Gunakan kerangka pemikiran yang sistematis sehingga pembahasan akan berakhir ke suatu titik yang akan mendukung simpulan Anda. Implikasi penelitian, teoritis dan aplikasi perlu ditekankan dalam pembahasan. Biasanya pembahasan akan ditutup dengan kesimpulan. Oke. Hasil dan pembahasan. Anda bisa menyajikan dan menulis hasil mulai dari hasil utama, ya, yang utama superordinatnya, kemudian diikuti oleh data atau hasil pendukungnya atau sebaliknya. Secara berurutan sesuai dengan hierarki teorinya. Nah, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, misalnya data kasar itu disajikan. Nah, ini biasanya dari teman-teman di sosial humaniora yang mulai. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun 2012, saya mulai bekerja di tim penilai angka kredit, dengan sekarang itu sudah banyak kemajuan. Ya. Zaman dulu itu dari statistik langsung software itu dimasukkan aja. Tidak disusun supaya data-data itu nampak rapi. Ya. Kemudian redundancy itu hindari, misalkan ada pendahuluan, itu kajian pustaka, kemudian ada juga tentang tinjauan pustaka. Nah, itu kan double. Pembahasan dan interpretasi data. Tidak ada gambar atau tabel, bahan atau metode yang dilaporkan. Nah, pembahasan. Interpretasi hasil, apakah kajian sesuai hipotesis? Jika tidak, apakah kajian menyediakan hipotesis alternatif? Apa interpretasi yang sudah dibuat? Apakah hasil penelitian sesuai penelitian orang lain?
sumber data apakah anomali atau ada error atau tidak, implikasi kajian untuk bidang ilmu ada atau tidak, ada implikasinya terhadap sumbangan keilmuan di bidang tersebut, anjuran untuk peningkatan dan penelitian berikutnya. Ini biasanya di further research atau future work. Ini biasanya, ini bidang ini atau sub judul ini biasanya bisa kita akomodasi kalau ada reviewer minta data yang penelitian selanjutnya yang tidak memungkinkan kita lakukan pada saat itu karena data sudah kita peroleh dan kita olah, maka kalau ada saran reviewer yang sifatnya untuk penelitian lanjutan kita tuliskan di bagian future work atau further research. Oke, kaitkan dengan penelitian terdahulu. Nah, kesimpulan, bagian kesimpulan ini tidak selalu harus ada subjudul. Contohnya Hayati Journal of Science atau apa punyanya Hayati Journal of Biodiversity atau apa Hayati Journal of Science atau apa. Nah, kesimpulannya itu masuk bagian pembahasan, tidak ditulis subjudul kesimpulan. Boleh juga. Ya. Jadi ada struktur artikel yang konklusinya atau summary merupakan bagian berspekulasi harus didasarkan pada data. Simpulan harus didasarkan atas fakta hasil penelitian. Nah, bagaimana menuliskan ucapan terima kasih? Ucapan terima kasih umumnya ditempatkan sebelum daftar pustaka. Dalam ucapan terima kasih perlu disebutkan lembaga pemberi dana. Ditulis sebagai author ya, tapi bisa kita apresiasi melalui ucapan terima kasih ya, pada bagian akhir paper. Ya. Pengakuan kontribusi individu atau lembaga yang berarti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan. Nah, daftar pustaka sekarang sudah banyak software untuk mengelola daftar pustaka. Ada EndNote, kemudian ada Shitulaik, ada Mendeley, dan lain-lain. Nah, silakan Bapak Ibu mau pakai Mendeley, mau pakai EndNote, mau pakai software yang lain, silakan. Ya. Nah, di MS Word sendiri itu biasanya sudah terinstall tentang references management. Pakai itu juga bisa. Nanti ada pelatihan sendiri, misalkan bagaimana cara menggunakan software pengelolaan daftar pustaka. Nah, sebelum kita menulis paper, perhatikan panduannya. Bagaimana panduan penulisan daftar pustaka untuk jurnal tersebut. Ya. Untuk memudahkan membaca panduan, lihat contoh artikel yang sudah terbit, yang terbaru. Sehingga antara panduan dengan kenyataan itu bisa match. Referensi yang dianjurkan adalah artikel jurnal yang di peer review, yang ditelaah. Ya, jadi yang Bapak Ibu pakai sebagai rujukan diarahkan kepada artikel jurnal. Dulu di tempat kami di UNES itu mensyaratkan minimal berapa artikel. Kalau saya pribadi membimbing mahasiswa, maka seluruhnya itu harus sumber primer. Ya, sumber primer itu bisa dari artikel jurnal internasional bereputasi, atau jurnal nasional yang bagus, ya, atau dari paten. Yang selain itu, kalau misalkan buku statistik, boleh nggak jadi rujukan? Sebenarnya buku statistik memang dibaca, tapi itu adalah tool, ya, pendukung untuk mengolah data sebagai bacaan, bukan sebagai dasar
teori yang membangun teori yang digunakan untuk memecahkan permasalahan, bukan itu ya. Sehingga referensi di dalam artikel jurnal adalah bukan buku statistik ya, tetapi artikel-artikel yang telah meneliti sesuai atau berdekatan dengan topik penelitian yang Bapak Ibu kerjakan ya. Kemudian harusnya tidak perlu mengacu non peer review work ya. Jadi kerja atau artikel yang dalam publikasinya tidak direview dengan baik, tolong nggak usah dibaca karena nanti malah mengacukan, ya. Pasti kualitasnya tidak baik. Kemudian buku teks, komunikasi pribadi. Nah, buku teks bolehlah dibaca kalau memang tidak ada artikel jurnal yang membahas tentang itu, ya. Oke. Daftar pustaka, kesalahan-kesalahan umum, biasanya format ya. Format tentang gambar, tabel, persamaan, dan referensi. Ini yang harus perhatikan. Informasi mubazir, teks, gambar, tabel, dan keterangan-keterangannya. Kemudian jenis pustaka. Daftar pustaka, penyusunan daftar pustaka terdiri dua. Yang ini terkenal, apakah pakai Harvard atau Vancouver. Ada yang EPA, ada yang mungkin ya ini. Jadi karena apa? Penggunaan software pengelolaan daftar pustaka kadang-kadang juga menyulitkan. Ya. Menyulitkan apa? Banyak sekali jurnal yang di dalam penulisan daftar pustakanya itu tidak standar. Mengikuti ini apa kebijakan dari masing-masing jurnal. Padahal di dalam penggunaan Mendeley maupun ENOT itu dia sudah standar. Kalau mau EPA seperti ini, kalau Vancouver seperti ini, kalau Harvard seperti ini. Nah ini, tapi kadang-kadang ada penerbit jurnal yang dia membuat penulisan pustaka, kaidah selingkungnya itu tidak ada standar. Ya, maksudnya standar internasional yang bisa diadop itu berbeda sekali. Nah, oke. Kemudian ada model penomoran, numbering, dan ada yang diurutkan abjad nama penulis. Nah, setiap referensi yang dikutip dalam teks, kutipan, harus ditulis dalam daftar pustaka. Atau sebaiknya, yang ada di dalam pustaka harus ada bukti kutipannya di dalam body text. Laporan penelitian yang tidak terpublish dan komunikasi pribadi tidak direkomendasi sebagai pustaka acuan. Tetapi jika kedua jenis informasi tersebut dirujuk, harus mengikuti gaya perujukan standar dan seharusnya menuliskan tanggal publikasi, apakah sebagai hasil tak terpublikasi atau komunikasi pribadi. Kutipan sumber dalam status in press menunjukkan manuskrip accepted untuk publikasi. Nah, ini referensi web itu banyak sekali. Jadi URL lengkap dan tanggal akses dituliskan, informasi seperti doi, nama penulis pendamping, tanggal acuan ke sumber publikasi dan seterusnya harusnya diberikan. Referensi web didaftar secara terpisah, misal hasil data referensi menggunakan sebuah heading berbeda jika diperlukan atau dapat dimasukkan dalam daftar referensi. Nah, software pengelolaan pustaka itu ada ENOT, ada Refman, ada Mendeley dan seterusnya. Oke, ini contoh rujukannya. Kemudian gambar dan tabel. Sajikan daftar nomor atau teks dalam kolom. Gambar merupakan representasi visual hasil atau ilustrasi konsep atau metode yang berupa grafik, citra, diagram, dan seterusnya. Keterangan gambar dan tabel perlu dilengkapi. Harus dapat berdiri sendiri nih, style alone, gambar itu. Panduan untuk penyiapan gambar dan tabel. Gambar itu harus dibuat dalam resolusi tinggi, misalkan minimal 600 dpi. Labelnya harus rapi dan terbaca kalau diperkecil. Bentuknya tidak rumit jelimet, artinya harus sederhana. Mudah dipahami orang, eye-catching. Diformat dengan jelas. Tunjukkan kesalahan atau error, atau kalau ada errornya, keterangannya rinci. Oke, nah apa yang bisa diringkas dari paparan saya Bapak Ibu, ini meskipun kita banyak tantangan, ini sampai pada akhir dari paparan saya. Yang bisa saya ringkas pertama sebelum menulis,
buat framework ya, struktur atau outline, garis besar, kerangka tulisan dari manuskrip Bapak Ibu. Mulai menulis manuskrip sejak awal data dianalisis. Nah, manuskrip itu adalah makalah ya, atau paper yang belum terbit. Kalau sudah terbit namanya artikel. Ya. Jadi yang harus di-prepare oleh Bapak Ibu adalah manuskrip. Lihat pada data dan putuskan bagaimana menyusun dan menyajikan hasil penelitian, tabel, gambar, dan teks. Pola dan petunjuk akan muncul untuk memandu argumen. Mulai dengan hasil, kemudian pendahuluan dan pembahasan dan kesimpulan. Tulis judul dan abstrak terakhir. Baca ulang, minta pendapat pakar kolega, lakukan revisi, dan revisi lagi. Patuhi pedoman jurnal. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa ke sesi tanya jawab. Terima kasih, Pak Banu. Monggo. Terima kasih Pak Prof. Jadi apa yang disampaikan Pak Prof itu 42 slide ya, cukup banyak tapi kita mengerti sedikit-sedikit lah Pak Prof ya. Nah, kalau kita simpulkan bahwa teman-teman ini akhir kegiatan pembelajaran ini nanti harus ada buat jurnal gitu tuh. Oleh karena itu Pak Prof tadi sudah menjelaskan jenis-jenis itu artikel dari artikel review, hasil, laporan kasus, mini review dan metode X dan sebagainya, sistematikanya. Untuk itu kepada saudara-saudara mahasiswa Magister Manajemen semester 3 dalam mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, ada yang memberi atau menyampaikan pertanyaan kepada Prof, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak. Ini dengan Hendra Suryana Pak. Ya, Hendra, ya, terima kasih Prof atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa terkait masalah penulisan karya tulis ilmiah. Pertama yang saya tanyakan untuk judul ya Prof. Dalam pembuatan karya tulis ilmiah yang outputnya nanti berupa jurnal ya, minimal kan di standar Q4 kalau nggak salah untuk di Unsikat itu. Penulisan judul ini apakah yang di jurnal boleh sama atau misalkan cuma diambil 3 variabel saja, sedangkan kan untuk di tesisnya kan 4 variabel. Misalkan contoh judul tesis saya pengaruh, motivasi, kompensasi, kompetensi terhadap kinerja. Nah, misalkan untuk di jurnalnya sendiri, misalkan pengaruh, motivasi, dan kompetensi terhadap kinerja. Nah, apakah itu boleh? Nah, masalahnya kaitannya dengan pertanyaan kedua. Kebetulan saya seorang analis kepegawaian. Kebetulan untuk menambah kredit poin, mungkin nanti setelah lulus, apakah jurnal tersebut bisa dijadikan kredit poin? Soalnya kalau misalkan di jabatan fungsional peneliti, itu dari ijazah saja sudah yang diakui ijazahnya saja, sedangkan jurnal yang dia buat ketika sebagai prasyarat untuk disertasi atau tesisnya itu tidak bisa dinilaikan lagi gitu. Mohon sarannya apakah pembuatan judulnya itu apakah disamakan? Sudah mengerti Pak. Ya. Oke, terima kasih. Silakan Prof. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sudah bisa kami pahami ya Pak Suryana. Mungkin sebelum menjawab ini, Pak Suryana pengen menegaskan ya bahwa yang kita ini bahas kali ini adalah bagaimana menulis manuskrip ya, menyiapkan manuskrip, bukan menulis jurnal ya. Jadi jurnal itu bukunya, dokumennya. Di dalam dokumen jurnal itu, buku jurnal terdiri dari artikel-artikel ya. Nah, jadi yang kita siapkan, yang kita tulis ini adalah artikel ya. Jadi
untuk tadi berkaitan dengan jenis karya ilmiah, itu yang cocok ini sebenarnya bagi para mahasiswa yang bisa dilakukan di mana saja, ya, tidak harus ke lapangan, adalah menulis review paper, ya. Jadi kalau seperti pengalaman saya di UNES ada mata kuliah tentang studi jurnal dan penulisan ilmiah. Untuk S2 itu studi jurnal, S3 penulisan karya ilmiah dan publikasi. Itu luarannya adalah review paper. Minimal rujukannya itu untuk S2 75 paper yang dibaca, yang dirujuk loh, disitasi, yang dibaca lebih. Untuk S3 saya minta 100 satu paper rujukannya. Itu nanti pada akhir perkuliahan sebagai pengganti ujian dikumpulkan. Itu ya Pak Banu yang kami lakukan di UNES di Pasca Sarjana. Oke Pak. Kemudian untuk pertanyaan Pak Suryana ini, bagaimana untuk pembentukan judul ya? Nah, satu tesis atau disertasi itu bisa Bapak Ibu selama penyelesaian tugas akhir, ya, satu tesis atau tesis, kalau dilakukan sejak awal, ya, misalkan penyiapan proposal sudah membuat review paper, review artikel, nanti mulai eksperimen, dapat 2 variabel, bisa Mas Hendra tulis. Nanti berikutnya lagi variabel yang kedua terakhir, kan tadi 4 kan, bisa ditulis lagi. Jadi sudah 3 paper. Ya. Kalau Bapak Ibu lebih rajin lagi, karena simultan antara eksperimen ya riset dengan menulis, selama menulis itu ada ide. Ada ide, oh ini saya ternyata di 4 variabel itu ada variabel turunan. Jadi yang 4 itu yang utama dibahas, diteliti lagi. Yang namanya ilmu kalau didalami terus itu nggak akan ada habisnya. Jadi semakin didalami terus ada aspek-aspek lain. Nah itu bisa menghasilkan paper lagi. Intinya ya, paper itu tidak harus sama dengan judul disertasi. Buatlah susun judul paper sesuai dengan minimal variabel. Karena kalau variabel digunakan untuk pembentukan judul, pembaca itu sudah tahu isi di dalam paper itu. Nah, minimal pakai. Jadi nanti judul dibentuk dari variabel yang diteliti, kata-kata kunci itu juga bisa merupakan variabel. Sehingga pada di search pakai engine search menggunakan Google, kalau sudah publish itu banyak mudah ditemukan orang artikel itu, sehingga mudah disitasi. Nah, untuk ini tadi kan ada 3 variabel udah saya jawab ya. Kalau ada motivasi terhadap ini, kompetensi, kemudian apa ya, kompetensi sama apa ini tadi. Terus terhadap kinerja boleh, 2 saja boleh, apalagi 3 ini ya. Jadi misal kalau ada 4, ditulis satu-satu dulu juga boleh, asal datanya ya mencukupi, jangan terlalu sedikit. Membahas 1 variabel, kalau datanya lengkap, mencukupi, enggak apa-apa. Tidak harus 4 variabel atau 3. Bahkan kalau kita baca paper-paper di jurnal internasional, paling banyak itu 3 variabel. Itu sudah sangat kompleks. Banyak 2 atau 1. Kalau punya 4 itu bisa jadi 2 paper, ya, 2 ini. Oke. Jadi itu. Kemudian berkaitan dengan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Apakah artikel yang diperoleh pada saat publikasi boleh? Bapak Hendra itu dosen atau jabatan fungsional yang lain? Jabatan fungsional yang lain, analis kepegawaian. Nah itu saya belum membaca bagaimana penilaian teknisnya untuk analis kepegawaian. Mungkin di sana ada aturan khas. Untuk dosen, ini yang saya paham, untuk dosen artikel yang terbit pada saat sekolah dinilai angka kreditnya, terutama artikel yang terbit di jurnal terakreditasi dan internasional. Tetapi tidak bisa digunakan untuk syarat khusus naik jenjang jabatan. Misal Pak Indra nulis di
Jurnal Nasional Terakreditasi. Tidak bisa digunakan untuk memenuhi syarat khusus kolektor kepala. Tapi artikel itu tetap dinilai. Kalau ada beda sekitar 50% dari disertasinya. Kalau sama ya nggak dinilai. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan berikutnya. Ya. Makasih Prof. Jadi apa Ya. yang disampaikan oleh Saudara Hendra sudah terjawab semuanya ya. Tadi 2 pertanyaan. Silakan yang lainnya. Yang lainnya. Ada yang itu yang masih ini bisa Pak Guntar, apa namanya itu Guntar, Suhana. Assalamualaikum, Ada Prof. yang mau ini mau ya silakan. Gimana Mas? Mohon izin, nama Prof. dulu nama. Bertanya. Ya. Nama saya Muhammad Adimawan Wijaya, Pak Banu. Ya, silakan. Saya mau nanya, izin Prof, Ya. kalau misal kita kan punya tesis ya, tesis kita selesai ini. Ya. Apakah pada saat penyusunan karir itu download. Nah, pelajari software pengelolaan pustaka, install-nya, kemudian baca panduannya, penulisannya, download artikelnya, lihat contohnya di situ. Nah, setiap jurnal itu cara penulisannya beda. Internet, sumber internet bisa dituliskan tanggal aksesnya. Oke. Bagaimana Pak Prof masih bisa Prof? Mungkin itu dulu Pak. Iya. Ya, mungkin bisa kita akhiri dan kita lanjut nanti di lain waktu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Prof. Jadi demikian seminar pada kesempatan ini, yaitu penulisan artikel ilmiah nasional terakreditasi, di mana Prof tadi sudah menjelaskan bahwa karir ilmiah itu diawali dengan rumusan masalah, mengandung nilai kebaruan, metodologi penanganan masalah, dukungan data, dan teori yang terakhir yang lengkap, dan kesimpulan daftar pustaka, adanya perbandingan pernikahan unsur karya ilmiah, penataan bahasa, pemikiran artikel, apakah artikel mini review viewer, method X adalah tulis dengan jelas, logis, dan sederhana. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pak Banu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Selamat malam. Iya, Pak Banu, selamat malam. Sehat selalu. Iya. Bisa nanti kita ketemu di lain waktu. Prof, Terima kasih Pak Banu dan Bapak Ibu semua. Mohon izin live. Iya, saya ini pembelajaran banget ini dari Prof ini, cukup ini pakar. Terima kasih Mas. Mohon izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, halo teman-teman. Halo Pak. Ya, Pak. Teman-teman, ini yang hadir ini ada yang hadir ada 34. Ini saya percayakan ke siapa ini, ke Aditya ini supaya dilaporkan ini yang 34 ini siapa-siapa ini ya. Nanti dilaporkan itu yang pertama. Yang kedua ini slide Prof apa perlu dibukukan nanti dibagikan satu-satu untuk mahasiswa. Kalau memang dibagikan dipercayakan bisa belajar karena saya lihat ada 42 slide tapi isinya bagus gitu. Bagaimana menurut teman-teman? Boleh Pak, di-share Pak. Sudah dibagikan Pak di grup Pak. Di grup ya, di share ya. Baguslah kalau gitu. Jadi nanti ya satu waktu kita akan bisa ketemu. Ya seperti tadi kan pertanyaan Saudara Hendra gitu ya, bahwa dalam judul ada 4, apakah bisa nanti artikelnya 4? Bisa saja gitu tuh. Yang penting datanya lengkap dan teruji gitu ya. Jadi bukan satu judul satu judul tesis itu hanya satu artikel, bukan. Jadi bisa seperti saya judul disertasi saya variabelnya ada 4, saya sudah mengirimkan 3 artikel gitu. Jadi bagaimana kita ya? Oke. Dan Pak Yudi tadi sudah bagus pertanyaannya, juga Pak Yudia ya, bagus pertanyaannya. Jadi kita cukup bangga Banyak nama-nama Bang. Ini kayaknya nih. Ya. Tidur. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.